Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas pembagian dari qasr idhafi. Wal qasrul idhafi, dan adapun qasr idhafi yang qasimuh ialah terbagi apa al qasr idhafi bi'tibari halil mukhatabih, dengan mempertimbangkan keadaan mukhatab lawan bicara, terbagi ila salasati aksamin pada 3 bagian. Jadi qasr idhafi itu berdasarkan keadaan lawan bicara atau sami pendengar terbagi pada 3 bagian. Ini hanya khusus qasr idhafi. Nah, untuk qasr al-hakiki tidak terbagi pada 3 bagian ini. Artinya, bagian ini hanya khusus qasr idhafi berdasarkan keadaan lawan bicaranya. Berdasarkan keadaan mukhatab. Pertama, qasr idhafi terbagi pada qasru ifradin. Qasr ifrad. Yang dimaksud dengan ifrad di sini adalah menunggalkan. Fardun itu kan tunggal, fardun tunggal. Kalau diikutkan pada wazan af'alah maka menjadi muta'addi, yaitu ifrad, menunggalkan, membuat satu intinya ya. Ifrad ini membuat satu atau menunggalkan. Pertama yaitu qasru atau baca qasri ya. Qasri ifradin disebut dengan qasr ifrad. Kapan qasr idhafi itu bisa dikatakan qasri ifrad? Idza taqadal mukhatabu, apabila meyakini al mukhatabu, siapa lawan bicara, asyirkata, terhadap berserikat. Asyirkata, terhadap berserikat. Artinya apabila mukhatab itu meyakini bahwasanya yang memiliki suatu sifat itu bukan hanya satu orang, melainkan lebih dari satu orang, misalnya 2 orang, 3 orang. Kemudian kita hendak mengatakan bahwasanya yang memiliki sifat tertentu itu hanya satu orang, maka itu disebut dengan qasru ifrad. Biar lebih gampang, praktekkan ke contohnya ya. Yang sebelumnya, yaitu la farisah illa aliyun. Sini, la farisah illa aliyun. Ada mukhatab, lawan bicara kita, berpendapat bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu Ali dan Zaid. Ali dan Zaid. Sementara kita berpendapat bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu hanya Ali, sementara Zaid tidak. Maka untuk menolak pendapat lawan bicara kita atau mukhatab, kita mengatakan la farisah illa aliyun. Tidak ada yang ahli menunggang kuda kecuali Ali. Nah, qasr yang seperti ini disebut dengan qasru ifrad, yaitu yang awalnya mukhatab berpendapat atau meyakini bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah 2 orang, yaitu Ali dan Zaid. Kemudian kita mengifradkan, menunggalkan atau membuat satu, yaitu bahwa yang ahli menunggang
kuda itu hanya satu, yaitu Ali. Itu yang disebut dengan qasru ifradin. Apabila mukhatab meyakini ya asyirkah. Yang kedua disebut wa qasri qalbin, yaitu qasr qalb. Qalbin itu artinya membalik ya. Artinya membalik. Kapan qasr idhofi itu disebut dengan qasr qalbin, yaitu idza taqadal aksa, apabila meyakini siapa al-mukhatab al-aksa pada sebaliknya. Misalnya dicontoh di sini. La farisah illa aliyun. Contoh ini. Lawan bicara kita meyakini bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Zaid. Sementara Ali tidak. Sementara kita berpendapat sebaliknya. Bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Ali, bukan Zaid. Itu namanya qasru qalbin. Lalu untuk menolak pendapat dari mukhatab lawan bicara kita itu, kita mengatakan la farisah illa aliyun. Tidak ada yang ahli menunggang kuda kecuali Ali. Nah, ini disebut dengan qasru qalbin. Kenapa disebut dengan qasru qalbin? Karena kita membalik keyakinan mukhatab lawan bicara kita, di mana mukhatab berpendapat bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu, yang ahli menunggang kuda adalah Zaid. Maka kita balik ya pendapat mukhatab ini dengan mengatakan bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu bukan Zaid tapi Ali. Nah, ini disebut dengan qasru qalbin. Yang ketiga, wa qasri ta'inin dan qasr ta'in. Ta'in ini adalah menentukan. Kapan qasr idhofi itu disebut dengan qasr ta'in? Idza taqada, apabila meyakini siapa mukhatab wahidan pada satu, ghairu muayyanin yang tak tertentu. Qasr idhofi disebut dengan qasr ta'in apabila mukhatab itu ragu, yang memiliki sifat ahli menunggang kuda itu Ali atau Zaid. Ragu mukhatab. Tidak bisa menentukan mukhatab siapa yang ahli menunggang kuda. Apakah Ali atau Zaid? Maka kemudian untuk menentukan atau menjawab keraguan dari mukhatab itu, kita mengatakan la farisah illa aliyun. Tidak ada yang ahli menunggang kuda kecuali Ali. Nah, ini disebut dengan qasru ta'yin. Kenapa disebut dengan qasru ta'yin? Karena kita menentukan siapa yang ahli menunggang kuda. Yang di mana mukhatab ragu ya. Kita akan menentukan keraguan dari mukhatab. Dengan kita mengatakan bahwasanya la farisah illa aliyun, kita menentukan keraguan dari mukhatab. Mukhatab kan awalnya ragu. Siapa di antara Ali dan Zaid ini yang ahli menunggang kuda? Kemudian kita menentukan bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Ali dengan mengatakan la farisa illa aliyun. Tidak ada yang ahli menunggang kuda kecuali Ali. Nah, ini adalah 3 pembagian dari qasr idhofi. Nah, qasr idhofi ini tergantung dari keadaan mukhatab. Karena dari itu ya, maka satu contoh bisa dipraktikkan pada 3 bagian ini. Yaitu contoh la farisa illa aliyun bisa digunakan untuk qasr ifrad, bisa digunakan sebagai contoh qasr qalbin, dan bisa digunakan sebagai qasru ta'yin, tergantung keadaan mukhatab atau lawan bicara kita. Apabila lawan bicara kita itu meyakini bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Ali dan Zaid, namun kita berpendapat bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu hanya Ali, sementara Zaid tidak, itu disebut dengan qasru ifrad. Apabila
mukhatab meyakini sebaliknya bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Zaid, bukan Ali, kemudian kita berpendapat sebaliknya dengan mengatakan bahwasanya yang ahli menunggang kuda itu adalah Ali dengan mengatakan la farisa illa Ali, maka ini disebut dengan qasru qalbin. Apabila mukhatab ragu, tidak bisa menentukan siapa di antara Ali dan Zaid ini yang ahli menunggang kuda. Nah, kemudian kita menjawab keraguan dari mukhatab ini dengan menentukan yaitu bahwa Ali yang ahli menunggang kuda dengan mengatakan la farisa illa Ali, maka itu disebut dengan qasru ta'yin. Demikian pembahasan mengenai pembagian dari al-qasrul idhofi ini berdasarkan halil mukhatab. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.